Saya tertidur. Setelah kita semua nyanyikan Happy New Year, saya pulang ke rumah. 31 Desember 99, baru lewat berapa jam, pas 1 Januari 2000, akhirnya saya tidur juga di ranjang saya. Saya tidur dalam keadaan bahagia, saya gak punya masalah. Hati saya lagi senang, tahun-tahun itu tahun-tahun breakthrough buat saya. Malah sejujurnya saya selalu berdoa, Tuhan, orang lain pernah dibawa ke sorga, saya bawalah ke sorga. Saya kepinginnya gitu, malah sebaliknya. Mungkin kalau saya dibawa ke sorga, saya mungkin mau di sana, gak mau pulang kali. Tapi kalau saya dibawa ke neraka, lebih berguna buat Anda. Tahukah saya dibawa ke neraka karena dosa siapa? Bukan karena dosa saya sudah diampuni. Saya sudah ditebus dan saya sudah terima. Ini loh, Anda sudah ditebus, gak tentu sudah terima. Saya sudah ditebus, saya sudah terima. Saya ke neraka bukan karena dosa saya ke neraka karena dosamu. Karena dosa Anda. Bukan untuk menebusnya, yang menebusnya anak domba Allah. Tapi untuk menegur Anda. Saya dipaksa ke sana untuk melihat semua itu agar supaya minimal bisa menyelamatkan beberapa di antara Anda. Dengar baik-baik. Saya dibangunkan oleh sebuah tap on my shoulder. Sebuah tepukan yang sangat lembut. Waktu saya terbangun, saya tidak berada di kamar saya. Saya kira ini mimpi atau apa, tapi kenapa saya sadar sekali. Lalu mendadak dari belakang ada suara berkata kepada saya, Philip. Saya langsung bisa mengerti itu adalah gembalaku, sebab saya domba bisa dengar suaranya. Saya nggak tahu gimana, tapi saya bisa tahu itu suara Yesus. Karena mungkin setiap hari saya bersekutu dengan rohnya, jadi saya paham suaranya. Dan ketika saya mau menoleh ke belakang melihat beliau, leher saya ada yang pegang. Saya nggak bisa lihat, cuman sejauh begini saya nggak bisa lihat ke belakang lagi. Dan suara itu yang sepanjang pengalaman saya menuntun saya di sana, kanan atau kiri, atau apapun yang saya harus lihat dan pandangi. Lalu suara itu berkata, pergi terus, jalan terus, aku akan menunjukkan kepadamu suatu tempat yang harus kau lihat. Demi orang-orang yang harus kau peringatkan. Seperti Yeskiel, dibawa Tuhan pergi ke tempat di mana ada tulang-tulang kering yang sudah terbunuh. Saya dibawa Tuhan. Perjalanan itu panjang, kalau saya hitung secara manusia itu berhari-hari. Tetapi saya tidak melewatkan 1 kali malam tidur. Karena di akhirat waktu berbeda. Alkitab berkata bagi Tuhan 1 hari 1000 tahun. 1000 tahun manusia itu 1 harinya Tuhan. Cuman sebentar di sini. Tapi di sana lama sekali pengalaman saya, rasanya seperti selamanya saya disuruh jalan terus. Ketika saya taat jalan terus di tempat yang begitu hampa udara. Saya bernafas itu hanya menghirup Roh Kudus. Bukan karena saya butuh oksigen, karena tubuh saya masih menghirupnya di ranjang saya. Tetapi saya merasakan tempat itu kalau bukan karena Roh Allah, itu perjalanannya aja membuat saya pasti sudah akan mati ketakutan. Saya berjalan terus dan saya melihat kadang-kadang di pinggir kanan, kiri, depan, belakang saya itu seperti ada transportasi roh-roh jahat, seperti ada sebuah traffic roh-roh jahat yang sebentar keluar, cepat sekali saya nggak bisa jelaskan. Itu sepertinya lewat, kadang-kadang mengintip, kadang-kadang tempat itu begitu kacau, keotik dan begitu kering, hampa. Detik Anda di sana, langsung Anda merasakan Anda terhilang. Tapi karena Yesus ada bersama dengan saya tahu saya dalam sebuah misi yang khusus. Dan itu penghiburan saya. Saya berjalan terus. Nah, ketika saya akhirnya berjalan sekian lama, saya melihat sebuah gerbang. Saudara, kalau saya jelaskan kepada Anda apa yang saya lihat di akhirat, saya harus pakai kata seperti berulang-ulang kali. Mengapa? Karena memang tidak ada yang seperti itu di dunia yang kita lihat di dalam ciptaan Allah secara fisik ini. Coba jelaskan kepada orang yang lahir buta, apa itu warna biru? Mereka nggak tahu. Coba jelaskan kepada semua manusia yang tidak pernah mati, apa itu akhirat? Nggak akan mengerti. Jadi maafkan saya, bahasa saya terbatas. Saya harus pakai kata seperti hanya supaya Anda mengerti. Padahal sama sekali nggak serupa. Saya melihat sesuatu yang seperti gerbang. Lalu saya langsung ingat ayat firman gerbang maut.
Ketika di ujung dan ujungnya saya nggak bisa kelihatan, saya tahu lebar sekali gerbang itu, namun di atas begitu tinggi ada tulisan yang bergerak-gerak berupa seperti tulisan-tulisan roh. Dan saya bisa menafsirkannya karena Roh Kudus memberikannya kepada saya. Langsung saya tahu itu artinya adalah lembah penyiksaan. Langsung detik itu saya mengerti saya berada di mana. Saya mau kembali dan Tuhan pegang pundak saya dan berkata, aku memberimu kekuatan, aku memegang tangan kananmu. Dan dia berkata, terus lihat, buka pintu itu. Saya taat sebelum saya menjamah gerbang itu. Gerbang itu buka sendiri. Dan detik terbuka gerbang itu, semua suaranya keluar. Semua panca indera saya tersiksa langsung. Padahal saya di sana bukan karena dosa saya. Saya tidak terhilang. Saya berada di sana tetap sebagai orang yang diurapi. Sebagai hamba Allah, anak Yesus, anak terang. Tapi saya berkata, saya harus taat. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Waktu pintu terbuka, itu kegelapan bisa keluar. Anda tidak pernah lihat kegelapan itu bisa jalan. Kalau Anda nyalakan lampu, kegelapan itu langsung sirna. Mana ada kegelapan di tengah. Tapi kegelapan itu bisa berjalan. Dan itu menerpa dada saya. Seperti menembus saya. Boom. Itu perasaan terhilang. Saya enggak. Itulah sebabnya dari jam 4 tadi sampai jam 6. Saya menangis untuk Anda yang terhilang. Anda tidak tahu apa yang Anda akan alami. Baunya. Bau daging manusia. Dibakar hidup-hidup. Itu enggak wangi. Dan teriakan, kertakan gigi jumlahnya nggak tahu, nggak terhingga. Di mana-mana. Dan teriakan, hujatan baru dibuka crack sedikit oleh tangan Allah. Saya dengar teriakan itu tak terhingga. Ketika sudah terbuka, saya berada di gerbang itu, namun setan nggak bisa lihat saya. Saya dilindungi. Setan juga nggak bisa lihat Tuhan Yesus. Di belakang saya ada cahaya. Tiba-tiba Yesusku bercahaya. Dialah terang dunia. Dari belakang itu ada cahaya, tapi tidak menyolok. Tapi bisa cukup melihat sejauh yang Tuhan suruh saya lihat. Langsung saya melihat di sebelah kiri saya, yaitu di sebelah kanan Anda, kurang lebih di tempat ada kamera itu. Video itu. Saya melihat seorang wanita muda. Cantik. Wanita itu cantik. Saya lihat di sana ketakutan, dikerumuni ratusan roh jahat. Dan roh jahat itu bergeraknya cepat sekali. Saya tidak bisa jelaskan. Mereka seperti bayang-bayang atau wujud. Sebentar bayang, sebentar wujud. Saya nggak bisa jelaskan. Tapi mereka banyak dan mereka bicara dalam bahasa malaikat yang saya nggak ngerti. Ratusan kelilingi wanita itu. Dan ketika wanita itu ketakutan, saya juga ketakutan karena itu yang saya lihat perdana. Tuhan bilang sama saya, kamu harus lihat. Saya tanya, siapa wanita itu? Tuhan bilang, kamu nggak perlu tahu. Tapi dia belum lama meninggal dunia karena itu dia masih dekat di pintu gerbang. Ternyata pintu gerbang itu keluar masuknya setan dari tempat tandus dan kembali menyesatkan dunia pulang. Dan di dalam kompartemen yang namanya kerajaan maut, saya dengar segala hujatan dari bahasa yang saya ngerti sampai nggak ngerti. Tapi satu hal yang saya perhatikan, semua orang bisa menghujat dan semua orang bisa berseru, ya Tuhan, ya Allah. Mereka bisa sebut Tuhan, Allah. Ada yang saya tidak ngerti, Roh Kudus beritahu pengertiannya kepada saya. Mereka bisa sebut Tuhan, Allah. Tolong aku Tuhan. Lalu sebentar tolong, sebentar hujat. Tapi mereka tidak bisa sebut satu nama, yaitu Yesus. Saudara tahu di neraka, mulut kita diceraikan sama nama Yesus karena firman Tuhan. Bumi langit boleh berlalu, satu iota, satu tetes pun tidak digenapi. Firman Tuhan harus dicabut dari orang-orang ini, dipisahkan dari hadirat Allah. Karena ada ayat yang berkata tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan kita di bawah kolong langit kecuali nama Yesus. Dan juga ada lagi ayatnya di Kisah Rasul di Yoel, barang siapa berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan. Jadi mereka tidak bisa sebut nama Yesus lagi. Semua rata tidak bisa. Nama itu dihapus bukan dari memori mereka, dari kemampuan mereka mengucapkannya. Jadi hari ini kalau Anda berdoa makan, Tuhan Yesus terima kasih makanan ini dalam nama Yesus, amin. Meskipun Anda tidak sungguh-sungguh berdoanya, setelah makan nanti sudah doa belum ya? Pernah rasain gitu gak? Bersyukurlah Anda masih bisa sebut nama Yesus. Karena ini masih masa anugerah. Mereka tidak bisa sebut lagi. Dan saya lihat wanita itu dikelilingi. Lalu setelah itu saya melihat adegan
Berikutnya adalah wanita itu, ada roh jahat itu mulai teriakin dia. Teriakan itu banyak sekali. Suara mereka itu saya nggak bisa jelaskan. Tapi suara mereka tidak enak. Lalu ketika teriak, Roh Kudus beritahu saya pengertiannya, artinya adalah dusta, dusta, dusta. Jadi mereka chanting. Jadi mereka seperti orang mantra, dusta, dusta, dusta. Saya nggak ngerti mereka mengapa mereka mempermain-mainkannya. Karena roh jahat ini mungkin nganggur. Begitu banyaknya orang yang harus disurupi di dunia, disesatkan. Mungkin ini adalah roh jahat yang terusir oleh gereja. Masih cari rumah baru atau rumah lamanya. Saya nggak ngerti. Tapi mereka mending berada di dunia. Tapi yang pasti chanting mereka selalu diselipkan puji-pujian kepada Lucifer. Selalu diselipkan puji-pujian dan mereka mengeluh-ngeluhkan. Dan saya jijik dan nek dengan itu. Roh Kudus beri saya mengerti bahwa mereka sedang memuja-muja, menyembah-nyembah leader, pemimpin mereka. Dan roh jahat ini bicara, dusta, dusta. Saya bilang, Tuhan, kenapa perempuan ini mau dusta, nggak ada pengaruhnya. Dia sudah maut, dia sudah mengalami maut. Dia sudah berada di alam maut, dia sudah berada di kerajaan maut. Tapi Tuhan seperti memberi saya pengertian. Setan itu nggak bisa melukai aku, kata Tuhan. Tapi manusia sekalipun yang di sini yang kau lihat, mereka diciptakan dalam gambar dan rupaku. Kalau mereka nggak bisa pegang aku, kalau Anda tidak bisa pegang, kalau Anda benci Obama, Anda nggak bisa bunuh dia. Musuh-musuhnya dengan senang hati ngebom orang Amerika. Bagaimana jikalau anaknya Obama jatuh ke tangannya Osama? Coba bayangkan, saya kasih ilustrasi untuk bisa dimengerti di dalam dunia ini. Pasti dijadikan bulan-bulanan. Pasti disuruh nginjak bendera Amerika. Pasti akan dikuliti hidup-hidup. Setan tidak bisa kuliti Yesus, dia sudah menang. Siapa yang dicari? Anda, tidak bisa, yang sudah telat. Mereka berkata, dusta, dusta, dusta. Saya berkata, Tuhan hentikan mereka. Tiba-tiba salah satu dari roh-roh jahat itu yang tubuhnya bukan yang paling besar maupun paling tinggi, menyorongkan sesuatu seperti sebuah senjata tajam ke wajahnya dia dan menyemburlah sesuatu seperti darah. Dan warnanya bukan merah dan saya tidak pernah lihat ada warna itu di dunia. Saya tidak tahu menjelaskan ke Anda gimana, saya tidak mengerti. Itu tersirat keluar dan saya tidak pernah lihat wajah seperti daging cacah seperti itu. Dan ini bukan mimpi, saya lihat nyata. Karena itu jangan tanya sama saya apa yang saya lihat di sana, for God sake. Sekarang juga harusnya Anda sudah bertobat. Kata Tuhan, hentikan. Waktu itu saya dengar suara sesegukan. Kasus perdana yang saya lihat. Tapi dia tidak jawab saya. Karena saya tahu firman, terakhirnya dia berkata, sudah terlambat. Ayat itu muncul. Bukankah Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita, bahkan perkataan-perkataan Allah dan perkataan Yesus. Bagi setiap orang hidup hanya sekali, lalu penghakiman. Tiba-tiba saya terngiang itu. Dan wanita itu katakan dusta. Saya tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, apa dustanya? Tuhan berkata bahwa wanita ini bukan dusta dalam arti bohong, ada orang nggak di rumah, nggak ada. Tapi wanita ini terlibat dalam extramarital affair. Dia tidak jujur dengan pernikahannya, dalam pernikahannya. Wanita itu mulus, pokoknya cantik. Tapi sebentar sudah menjadi seperti itu. Dan ketika itu ada satu roh jahat lagi yang lebih tiba-tiba muncul dan pegang lidahnya, lidahnya ditarik dan diputus di depan mata saya. Lalu keluarlah sesuatu seperti ulat-ulat. Ketika saya melihat itu, saya nek semua. Saya berkata, Tuhan, cukup. Dan Tuhan berkata kepada saya, jangan berzina. Dan saya melihat itu. Dan saya kira wanita itu mohon untuk mati. Dia mencari kematian. Dia nggak bisa mati. Dan ketika saya kira semua ini sudah berakhir, diulang lagi. Tiba-tiba mukanya menjadi mulus lagi, lidahnya muncul lagi, dan diulang-ulang lagi. Ini bukan halusinasi, artinya apa? Dia merasakannya. Di sana di akhirat seperti yang waktu saya alami 13 tahun lalu, panca indera kita 7 kali 70 kali lebih tajam daripada yang di sini. Terhadap penciuman, perasaan sakit, senang, semuanya jauh. Dimultiplikasikan 7 kali 70 kali. Karena itu Yesus berkata, kalau engkau mengampuni, ampunilah 7 kali 70 kali. Anda mau tahu bahwa itulah matematika akhirat.
Itu diulang lagi. Saya tahu dia merasakannya seolah-olah seperti di dunia ini. Bahkan lebih. Dan semua diulang-ulang secara supranatural. Saya ingat ayat, kalau matamu menyesatkan, cungkil daripada jadi bulanan. Lalu salah satu daripada dan beberapa daripada setan-setan itu mengeluarkan canting yang lain, yaitu saya mulai ngerti bahasanya ini lain. Roh Kudus beri saya pengertian, mereka mulai canting lautan api, wanita itu yang tersiksa, mohon dihentikan. Mulai berbalik arah dan dia mulai merengek-rengek minta disiksa asal jangan diteriaki lautan api atau dibawa ke sana. Ternyata di dalam kerajaan maut yang paling ditakuti itu bukan setan, tapi lautan api. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang murka, Ibrani. Anda lihat tadi di Wahyu yang saya baca, maut dan kerajaan maut nanti akan dilempar ke lautan api. Anda pernah gak pergi ke dingdong atau tempat banyak permainan dan game? Anda lihat gak? Itu loh mesin yang ada koinnya. Anda masuk, sudah mau jatuh. Anda masukin tapi kok gak pernah keluar koinnya. Mr. Bean punya cara lain. Dia lari dari jauh, didorong, deng. Koinnya jatuh semua. Ding. Ingat gak itu film itu? Ding. Tapi akhirnya diambil oleh satu orang, anak kecil. Suatu hari, semua koin di kerajaan maut, setan bukan setan, sudah satu kemah, yaitu dosa. Dengan tangan maha kuasa, dijatuhkan semua ke lautan api. Jadi mereka semua tahu apa akhirat mereka. Mereka semua tahu. Dan perempuan itu mohon. Waktu mereka mulai bilang lautan api, Roh Kudus tolehkan kepala saya ke arah sebelah tengah. Tiba-tiba ada kerusuhan di sana, semuanya rusuh. Lalu di sana datanglah satu orang yang digotong di sesuatu seperti tanduan, dan orang itu berupa tengkorak yang sudah leleh tubuhnya. Jadi saya melihat tubuh supranaturalnya itu leleh. Dan orang itu saya tahu cowok, maaf saya ngomong agak vulgar, saya melihat separuh penisnya. Penis yang leleh, separuh. Dan saya melihat setelah itu, orang itu tidak dijamah, tidak dipegang oleh setan-setan itu. Cuma diteriaki, yang artinya masturbasi. Dan mulut orang itu megap-megap seolah-olah setuju, ya sudah. Padahal mana bisa dia masturbasi. Setan itu cuma selebrasi. Dia cuma merayakan kemenangannya. Pernahkah Anda menang sesuatu contohnya? Atau Anda ulang tahun, lalu di setel video-video Anda. Atau waktu Anda menikah, di setel dulu pertemuannya gimana. Setan itu suka memainkan memori kemenangannya. Beria-ria di atas kesakitan orang. Makanya orang yang kayak setan kan punya sifat yang sama. Lalu mereka semuanya berkata masturbasi. Si pria itu megap-megap. Langsung dari detik itu juga keluar pertama-tama dari lubang di daerah penisnya. Kenapa lubang? Karena sudah leleh. Tinggal ada tengkoraknya. Dan itu sesuatu seperti tulang, tubuh supranatural. Ternyata roh itu punya tubuh. Keluarlah sesuatu seperti cacing-cacing tak terhingga. Seperti cacing. Itu gak tahu apa. Karena saya tahu setiap cacing-cacing itu seperti mereka itu tahu kemana mereka harus pergi dan menyiksa. Dan keluar dari seluruh lubangnya. Pertama dari kemaluannya, mata, telinga, mulut, hidungnya keluar semua, menyembur dan menyelimuti dia dengan cacing-cacing itu. Dan menjilati dia hidup-hidup. Roh Kudus bilang sama saya, orang ini mati sudah cukup lama. Tapi karena dia terdesak seperti koin, mendekati ke lautan api. Dia terkontaminasi hanya menghirup asapnya. Barang siapa menghirup asap murka, belum juga dilempar ke bawah. Dari dalam tubuh supranaturalnya, keluar cacing-cacing yang tak terhingga, yang tak bisa mati oleh karena api. Baca di Alkitab, terletak gigi di sana dan cacingnya tidak pernah mati. Dan saya di sana langsung saya berkata sama Tuhan, panik. Sudah Tuhan, hentikan. Belum saya bisa bernafas. Saya melihat tiba-tiba di sebelah sana lagi. Tuhan bawa saya dari west to east, dari barat ke timur. Untuk melihat ke semua daerah. Dan saya melihat ada satu orang muda. Satu orang dibawa. Satu pria dibawa ke tengah-tengah. Tidak diapa-apain, tapi roh jahatnya ini banyak sekali. Saya tahu ini jumlahnya jauh melebihi yang tadi saya lihat. Jumlah ribuan mungkin saya tidak tahu, tapi saya nggak bisa hitung mereka. Kadang-kadang mereka berbaur dan mereka semuanya kumpul di sana dan ngelilingi pria ini.
Dan pria ini ketakutan sekali. Tidak diapa-apain, cukup lama. Lalu saya lihat adegan yang lain. Lalu Tuhan membuat saya melihat kembali ke sini setelah sekian lama. Dan saya dalam keadaan hancur-hancuran. Saya melihat terus tiba-tiba roh jahat itu. Persis waktu saya lihat mereka sedang membawa satu pria yang lain lagi. Ketika mereka berhadapan-hadapan, saya melihat mereka mirip sekali. Karena ada terang Kristus membuat saya bisa zoom melihat dengan jelas. Dan Roh Kudus beritahu sama saya, mereka adalah papa dan anak. Father and son. Dua-dua meninggal dunia di luar Tuhan dan di dalam kepahitan, di dalam dosanya. Ketika itu saya melihat pertama-tama yang muda disuruh mengkanibal papanya. Jadi setan tidak siksa, setan melihat mereka seperti adu ayam, silakan saling menyiksa, kalau enggak aku bawa ke lautan api. Ancamannya selalu itu, padahal setan itu maha dusta. Dia suka berdusta karena dia sendiri juga akan dilempar ke lautan api. Setan-setan itu pun ngompol kalau dengar lautan api. Tapi mereka tahu nggak bisa apa-apa. Mending bohongin semua itu. Tentu orang-orang ini nggak bisa panggil nama Yesus, mereka nggak perlu lari. Ketika sang anak itu mengkanibal sang papa, saya hampir tumpah. Tapi Tuhan, saya berkata, Tuhan kalau Engkau izinkan aku lihat ini, aku bisa mati. Keesokan hari kalau istri saya temukan mayat saya di sebelahnya biru semua. Aku tidak tahan, Tuhan tolong buat aku keluar dari sini. Aku mohon Tuhan untuk memberi saya. Saya merasa seperti ada yang pegang pundak saya seperti ini. Kok pundak apa? Pinggul saya. Seperti ini, dipegang dari belakang seperti ini. Aku bersamamu anakku, aku bersamamu. Dan saya dengar di suaranya, dia bukan Tuhan yang suaranya kayak tadi. So, saya melihat, saya tiba-tiba ingat ayat yang salah satu ayat paling pendek di Alkitab yang berkata, maka menangislah Yesus. 3 kata dalam bahasa Indonesia. Saya melihat, saya mendengar, juru selamat saya nangis. Dia berkata, I am with you. Saya nggak bisa tirukan suaranya. Lalu setelah itu berbalik, setelah sebagian kepala dan badannya sudah nggak ada, sang papa disuruh kanibal anaknya. Saya ini punya anak. Mending saya yang dipotong sama anak saya daripada saya yang potong anak saya. Gimana pun juga kasih orang tua pasti lebih gede daripada kasih anak kepada mereka. Kita yang punya anak tahu kok, anak muda dengarkan baik-baik, orang tuamu cinta padamu. Sekalipun mereka tidak pernah ekspresikan. So, saya lihat di sana, papanya ketika disuruh, nggak mau. Ketika nggak mau itulah setan-setan itu memaksa dan singkat cerita. Papa itu harus mengkanibal anaknya. Saudara, kalau Anda saling membenci, tenang aja. Nggak usah ampuni. Nggak perlu. Anda akan mengkanibal orang itu di sana nanti. Kecuali kalau orang itu diselamatkan terlebih dahulu, maka Anda akan sendirian di sana. Yang saya lihat, itu ratusan kalau nggak ribuan. Tapi yang bisa saya ceritakan selama 13 tahun, cuma 3 atau 4. Di Taiwan saya ceritakan yang keempat. Karena ribuan orang berdoa buat saya. Saya kuat. 13 tahun cuma 3-4 cerita. Dan itu pun bukan yang paling top. Yang saya ceritakan cuma yang berhubungan dengan perintah Allah ke-5 sampai 10. Hormatilah orang tuamu, ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini. Saya tidak kuat ceritakan yang 5 pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dengarkan saya saja ya. Orang-orang di sini yang suka memadu Tuhan Yesus. Yesus iya, tahayul iya. Yesus iya, orang pintar iya. Yesus iya, suhu iya. Anda tunggu saya aja kalau Anda masih hidup 10 tahun lagi saya ceritain kalau saya kuat. Saya pernah setelah pengalaman ini di sini di Cempaka saya turun ke bawah disapa oleh satu orang yang menurut saya bukan jemaat. Cuman orang yang berkunjung karena sedikit banyak saya bisa ngerti lah jemaat yang mana. Lalu saya disalami, lalu dia berkata begini, Pak Philip, saya sponsori ya. Ayo dibikin buku dan dibikin movie. Gila apa? Saya tentunya nggak ngomong gitu sama dia.
Anda mungkin terkejut, apakah saya ngomong begitu? Enggak lah. Yesus ajari kita harus ramah, hamba Tuhan harus ramah. Tapi hati saya marah. Kamu gila ya? Kamu mau aku mati muda ya? Dia bilang, kita buat bukunya sama-sama, saya yang sponsori. Kita bagi untung. Saya lihatin dia, Pak, terima kasih. Tidak, terima kasih. Saya tidak pernah, kalau Anda tahu buku ini, tipis ini, cuman ada 3 cerita di dalamnya. Yang saya barusan ceritakan dengan Anda. Jangan saya suruh cerita kepada teman Anda. Anda ceritain mereka setelah Anda dengar ini. Saya tidak boleh disuruh, jangan suruh saya adakan KKR Crypto Hell setiap minggu. Saya nggak kuat. Tapi peringatan saya kepada Anda adalah satu. Anda yang hari ini melanggar firman Tuhan yang berkata, jangan, akulah Tuhan Allahmu yang membawamu keluar dari tanah Mesir tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan main-main. Yang saya baru beritahu cuma perintah Allah 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Belum saya kuat untuk mengucapkannya. Mari semua bangkit berdiri. Lalu apa yang harus kita perbuat? Kisah Rasul pasal yang kedua. Kalau Anda bawa Alkitabnya, tetap di bawah Alkitabnya kita buka. Kisah Rasul pasal 2 ayat ke-37 dan 38. Inilah intisari dari pesan yang saya bawa. Inilah penghujungnya. Inilah klimaksnya. Dengar saya baik-baik. Ketika mereka mendengar khotbah Petrus, Kisah Rasul 2:37, mendengar hal itu, hati mereka sangat tertusuk. Terharu seperti tertusuk oleh pedang bermata 2. Lalu mereka bertanya kepada pendeta Petrus dan konselor-konselor di sekelilingnya, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Apa yang harus kami perbuat? Jawab pendeta Petrus kepada orang-orang yang mendengarkan khotbahnya di KKR di Yerusalem hari itu. Bertobatlah, lihat saya, mohon, aku mohon. Semua orang di overflow juga sama. Bertobatlah, please, mohon, aku mohon. Berikan dirimu didamaikan dengan Allah hari ini. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saya ulang lagi, bertobatlah. Bertobatlah, aku mohon kepadamu. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing. Sekali lagi, bertobatlah. Bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan terima karunia Roh Kudus. Bertobatlah Surabaya. Bertobatlah. Anda kira saya gila? Imanku tidak kalah kuat dengan iman siapapun di sini. Saya lihat itu kalau bukan karena beban Injil, saya sudah gila lihat semua itu. Kalau saya gila untukmu. Aku mohon untuk dirimu sendiri, bertobatlah. Bertobatlah, hendaklah dirimu memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Mana rantai saya, Pak, sini? Sebentar saya akan lakukan sesuatu. Tahukah Anda, bagi setiap Anda yang masih berdosa, masih belum percaya Yesus, bagi setiap Anda yang pura-pura tahu Yesus, pura-pura kenal Dia, sekali lagi saya beritahu kepada Anda, saya nggak lebih bagus dari Anda, no. Tapi saya yang sudah bagus di mata banyak orang aja ketika ke sana, saya sendiri pun takut dan gentar. Setelah hari ini, aku nggak berhutang dengan Anda. Saya sudah nunjukkan diri saya kayak orang gila di depanmu.
Kalau Anda tidak bertobat di KKR seperti ini, percayalah Anda nggak bisa bertobat selamanya di KKR manapun yang diselaputi dengan ditutupi dengan manis-manis. KKR Trip to Hell bukan KKR yang paling diurapi, paling hebat. Tapi KKR ini yang paling merupakan pekerjaan kerajaan surga paling kotor. Kalau Anda tidak tobat di sini, chance harapan Anda tobat di KKR lain yang dilapisi manis-manis tak akan mengubah hatimu. Aku mohon bertobatlah. Sebentar lagi ketika saya ucapkan satu kalimat ini, perhatikan, ini adalah cue atau panggilannya. Iblis, dalam nama Yesus lepaskan. Saya cuma ngomong satu kali, iblis dalam nama Yesus lepaskan. Detik saya ngomong iblis dalam nama Yesus lepaskan, semua setan di neraka yang selama ini membelenggu, merantai hidupmu akan gemetar semua. Itulah kesempatannya. Anda lari, bukan melarikan diri keluar, melarikan diri ke dalam Kristus. Bertobatlah, hendaklah dirimu kau memberi dirimu dibaptis. Saya lakukan ini 21 tahun lalu di Kanada pada waktu saya umur 18 tahun. Anda jangan merasa diri muda. Anda tidak tahu kapan jam kehidupan Anda berputar terakhir kali. Dan saya tidak takut-takuti. Itu fakta. Saya tidak akan perlu takut-takuti apa-apa. Roh Kudus yang bekerja di sini. Aku mohon, besar kecil, tua muda, mama, papa, om, tante, kakak, adik, kalian semua anak muda, semua siapapun sampai yang merasa dirinya anak kecil, aku mohon, please bertobatlah. Bertobatlah. Yang paling membuat saya stres setiap kali KKR begini, tahu apa? Karena saya tahu saya cuma bisa berusaha. Saya cuma bisa berusaha mati-matian. Itu pun masih tidak bisa 100% semuanya menerima. Tidak apa-apa Tuhan. Tidak bisa 100% tidak apa-apa. Aku tidak tanggung jawab lagi. Tapi saya akan berusaha untuk Anda semua mengerti. Semua yang di overflow juga. Anda kalau mau keluar sekarang, mau meninggalkan gereja, sekarang pergilah. Tapi sebelum Anda pergi, dengarkan saya. Darahmu tertumpah atas kepalamu sendiri. Aku tidak tanggung jawab lagi. Saya cuma mengucapkan kata itu, iblis dalam nama Yesus lepaskan. Setelah itu Anda yang mau menerima Yesus, Anda yang mau menerima pengampunan dosa, Anda yang mau bertobat dan berkata, Tuhan ini aku mau menerima pengampunan, ubah aku. Anda segera maju ke depan, bawa barang pribadi Anda, sebab saya tidak mau orang kehilangan barang setelah ini. Mari kita semuanya jemaat Tuhan, mari kita, sebelum saya mengucapkan iblis dalam nama Yesus lepaskan, jangan melalui orang-orang pagar manusia ini. Saya tidak mau iblis mengerti apa yang kita mau lakukan malam hari ini. Saya mau semuanya terjadi seperti kejutan buat dia dipukul di tempat terang dan dia tidak bisa sadar ternyata tawanannya lari semuanya kepada Tuhan Yesus. Saya tidak mau setiap orang di sini beralasan, aku tidak tahu, aku tidak mengerti, aku tadi belum mikir, tidak ada alasan. Ketika saya berkata iblis dalam nama Yesus lepaskan, itulah kesempatanmu dan itu mungkin kesempatan terakhirmu. Siapa yang boleh tinggal di tempat, berdiri di daerah tempat kursinya? Hanya mereka yang yakin 100% yakin dan yakin. Tahu dan tahu bahwa dia selamat. Kalau dia mati hari ini, bahasa anak kecil, dia masuk ke surga. Dosanya sudah diampuni. Kalau Anda yang sudah seperti itu, puji Tuhan, tinggallah di tempat. Tapi kalau Anda bohong, hari ini datang ke KKR ini ketambahan satu dosa, yaitu berdusta kepada diri sendiri, berdusta kepada Allah. Jangan peduli pendeta. Kalau Anda berdusta dengan diri sendiri, Anda tidak punya harapan. Jangan tinggal di tempat. Kalau Anda hari ini memerlukan pengampunan, buat komitmen dengan Tuhan Yesus. Mari kita semua berdoa, jemaat dimanapun Anda berada. Jemaat Mawar Sharon yang sudah selamat, jemaat yang sudah dilahirkan baru, mulai berdoa berbahasa roh. Ini antara hidup dan mati, keputusan yang sangat-sangat penting dalam kehidupan setiap manusia, keputusan yang paling berharga. Saudara yang di overflow, Anda maju di tempat di mana disediakan di sana. Maju di tempat overflow Anda masing-masing. Saya tidak akan tunggu selamanya. Saya akan hanya tunggu berapa menit saja. Lalu saya tutup kesempatan Anda. Anda sudah punya cukup kesempatan. Yesus tidak perlu kita. Kita yang perlu Tuhan. Jangan suruh dia tunggu. Dia sudah
maju nanti, mending sekarang keluar dari kursi Anda yang di atas, mulai turun ke bawah. Sebab saya tidak akan nunggu lebih dari 30 detik nanti. Saya akan hitung ke bawah, selesai kesempatanmu mari, dan sudah berhenti. Saya tidak akan tunggu Anda. Yesus tidak akan tunggu Anda. Anda yang tunggu Yesus. Wong yang perlu adalah manusia, bukan Allah. Kalau Anda memang mau maju, Anda mulai keluar dari kursimu. Sebab ketika saya ucapkan iblis dalam nama Yesus lepaskan, waktunya cuma berapa detik saja. Saya nggak akan tunggu berapa menit, saya nggak akan tunggu berapa jam. Sudah cukup waktunya untuk Anda berpikir. Sekarang waktunya memutuskan. Semua berdoa bahasa roh.
sorga seperti sebuah jala yang dilempar dan berbagai banyak ikan dan jenis-jenis ikan menyangkut di dalamnya. Aku percaya setiap orang yang butuh diselamatkan sudah ada di antara orang-orang yang meresponi panggilan ke depan. Kalau masih ada di belakang, saya tidak mau pikirkan. Kalau masih ada yang tertinggal yang seharusnya ada di depan, saya tidak mau pikirkan. Setelah selesai kebaktian ini, saya tidak mau stres. Aku tahu aku sudah melakukan yang terbaik. Dan Tuhan sudah melakukan sisanya. Saudara yang meresponi ke depan, bahkan yang di lorong-lorong tidak bisa masuk, Anda yang berlutut atau di bawah juga, dengarkan saya. Dan saya akan ajak Anda berdoa bersama dengan saya. Untuk menerima Tuhan, atau untuk memperbaharui komitmen Anda kepadanya. Tidak apa-apa, biarkan. Saudara, letakkan tangan Anda di dada Anda seperti ini. Saya mau berdoa. Roh jahat sedang banyak sekali keluar dari kehidupan banyak orang. Semua perhatikan saya. Ikuti saya berdoa, katakan, betapa besar kasih-Mu Yesus. Engkau mati untuk aku di kayu salib. Aku percaya. Engkau bangkit pada hari ketiga. Aku percaya. Engkaulah Tuhan, Juru Selamat. Masuklah dalam hatiku. Ampuni segala dosaku. Tuhan, Engkau sangat cinta kepadaku. Karena itu Engkau memperingatkan aku. Hari ini Engkau memilih aku agar aku diselamatkan. Dan namaku tertulis di kitab kehidupan. Beriku kuasa mulai sekarang untuk menjadi anak terang, menjadi anak Tuhan. Dan beriku pengertian dan rasa haus dan lapar akan firman Allah. Beriku kuasa untuk bisa hidup di dalam firman-Mu. Mulai hari ini ya Tuhan, sampai selamanya. Aku terima hidup kekal di dalam nama Yesus. Saudara, saya tidak mau berhenti di sini. Saudara bisa lihat saya sebentar. Tuhan berkata tadi dalam firman-Nya, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus, maka kamu akan terima karunia Roh Kudus. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat jahat. Semua yang di overflow juga dengarkan saya, tidak ada yang bergerak. Setiap Anda yang sudah memberikan hati kepada Yesus, Anda membuat keputusan yang termulia, terpenting dalam hidupmu. Saya mau dorong Anda satu langkah lagi untuk Anda minta dipenuhi. Penuhi apa? Dipenuhi sama Roh Kudus. Seperti para rasul, murid-murid Tuhan. Mereka mencari, dan pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan dalam bentuk lidah-lidah api di atas kepala mereka, dan mereka berbicara dalam bahasa roh, bahasa lidah. Alkitab berkata, itulah baptisan Roh Kudus. Sebentar lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Alkitab juga berkata seperti ini. Dan tanda-tanda ini akan menyertai orang yang sudah percaya. Yaitu mereka akan berbicara dalam bahasa baru. Dan kalau Roh Kudus turun, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku di Yerusalem, di rumahmu, di daerahmu, sampai kemana-mana. Anda mau? Anda mau? Anda di sini yang belum menerima bahasa lidah, belum menerima bahasa roh, Anda rindu, Anda bisa diberi sekarang juga. Karena Alkitab berkata seperti ini. Yesus suatu hari berdiri pada suatu perayaan. Dia berkata, barang siapa haus, barang siapa haus, ia bisa minum dari aku. Dan barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, yang dikatakan oleh Alkitab, dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran hidup sampai selama-lamanya. Yang dimaksud adalah Roh Kudus. Dan barang siapa minta akan diberi, karena Bapa tidak memberi kalajengking kepada mereka yang minta roti. Bapa memberi Roh Kudus kepada barang siapa yang meminta kepadanya. Maukah Anda menerimanya? Dimanapun Anda berada sekarang, di overflow semuanya. Anda yang meresponi barusan, angkat tanganmu. Termasuk jemaat, semua mari kita angkat tangan. Sebab Roh Kudus akan dicurahkan. Saya ajak Anda berdoa sekali lagi. Bukan cuma terima Tuhan, tapi minta pencurahan Roh Kudus. Supaya Anda terima kuasa.
1 kali 24 jam Anda terima Yesus, langsung bisa menjadi saksinya kepada orang-orang sekelilingmu. Mintalah baptisan Roh Kudus itu sekarang. Saya akan ajak Anda berdoa sekali lagi. Setelah saya bilang amin, saya minta seluruh ruangan, seluruh semua orang di gedung ini berbicara bahasa roh semuanya. Dan ketika itulah Roh Kudus dicurahkan pada mereka yang belum menerimanya. Tidak ada orang bisa bicara bahasa Indonesia, Inggris, Chinese, apapun juga. Saya ikat semua bahasa, terikat di sorga. Saya lepaskan bahasa roh ini dari Yesus datangnya yang membaptismu dalam Roh Kudus. Dan semua orang tidak boleh berbahasa manusia kecuali berbahasa lidah yang akan diberikan secara spontan oleh Tuhan Yesus. Saya saja seorang yang memberi instruksi dalam bahasa Indonesia. Anda siap? Katakan, Tuhan Yesus, katakan, saya haus akan Roh Kudus-Mu. Saya perlu, saya minta dilengkapi, dipenuhi. Saya ingin jadi saksi-Mu di rumah sampai kemana-mana. Saya mau dibaptis sama Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah, berbahasa roh, bahasa doa. Saya percaya janji ini diberikan untuk saya. Saya minta dalam nama Yesus. Yesus, saya haus. Yesus, saya haus. Yesus, saya minta. Dan saya minta di dalam nama Yesus. Anda siap? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Semua. Semua tangan dalam hitungan ketiga. Siapa barusan pertama kali menerima bahasa lidah, yaitu bahasa roh, dan hatimu berapi-api untuk memberitakan Injil, ada damai sejahtera, Anda bisa mengangkat tangan ketika saya hitung ketiga. Dan jangan turunkan supaya semua melihat Tuhan sudah berkarya di tengah-tengah kita, termasuk di overflow juga. Yesus melihatmu. 1, 2, 3, angkat tinggi-tinggi tangan yang barusan menerima bahasa lidah pertama kali. Angkat tinggi-tinggi, jangan diturunkan, angkat tinggi-tinggi. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, satu lagi. Oh, biarkan Roh Kudus bekerja. Biarkan, jangan ada yang memadamkan roh. Jangan ada yang memadamkan roh. Roh Kudus terus bekerja di tempat ini. Ini bukan karya manusia. Satu hal lagi. Lihat saya. Alkitab berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus, bukan?
untuk pengampunan dosamu. Betul bukan? Markus 16 berkata, beritakan Injil kepada segala makhluk. Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan, dan barang siapa tidak percaya akan dihukum. Baptisan gak menyelamatkan. Perhatikan ayat itu saya jelaskan. Barang siapa gak percaya, kalau dia cuma pura-pura dibaptis gak ada gunanya. Tetapi Alkitab katakan kalau engkau memang percaya, pasti engkau mau dibaptis. Barang siapa percaya dan dibaptis, tidak ditinggalkan kata dan dibaptis, berarti penting. Yesus sendiri dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Siapa kita gak mau dibaptis? Yesus dibaptis bukan karena dia berdosa. Dialah anak domba yang mengangkat dosa kita. Yesus dibaptis untuk kasih teladan sama kita yang berdosa. Kalau percaya sama dia harus berani sampai dibaptis. Perintah pertama setelah seseorang bertobat terima Yesus adalah dibaptis selam. Kita masuk ke air, kita mati. Itu simbolnya kita mati bagi diri sendiri dan dosa. Kita keluar dari air seperti kebangkitan Yesus Kristus. Diberikan kehidupan baru. Saya kecilnya pernah dibaptis percik, bukan metodenya. Tapi saya gak ngerti waktu saya umur 6 tahun. Ketika saya umur 18, hati saya diketuk dalam ibadah seperti ini, cuma jauh lebih kecil. Waktu itu saya ambil keputusan terima Yesus. Lalu seseorang beritahu sama saya, kenapa kamu gak dibaptis? Saya berkata gak mau, saya sudah. Tapi Roh Kudus ingatkan saya waktu saya pulang ke rumah. Waktu kamu umur 6 tahun, kamu gak ngerti. Apakah engkau keberatan untuk mengikut aku dengan sungguh-sungguh? Langsung saya disadarkan. Saya berkata, aku mau dibaptis. Langsung saya minta di sebuah retreat waktu itu. Aku gak peduli, gak bawa baju. Pokoknya saya mau masuk ke kolam itu. Dan itu keputusan yang terbaik yang saya buat. Siapa di sini yang belum dibaptis selam? Angkat tangan, 1, 2, 3, saya mau lihat. Wow. Saya dorong Anda setelah selesai kebaktian ini. Langsung Anda ikuti dengan konselor-konselor yang ada. Maju ke depan sana, lihat ada tulisan baptis. Pak sini, Pak sini. Anda lihat ada tulisan baptis di sebelah sana. Anda lihat, Anda bisa ikut itu nanti. Dan Anda yang di overflow juga akan ada tuntunannya di bawah. Mari kita sama-sama. Siapa yang mau dibaptis tadi? Anda gak usah peduli gini. Kalau saya jadi Anda, saya pulang basah kuyup pun saya mau. Tapi Mawar Syaron menyediakan pakaian dalam dan pakaian luar. Hingga Anda pulang kering dengan pakaian Anda datang. Tapi kalau saya jadi Anda, basah kuyup pun saya pulang. Saya gak mau tunda ketaatan. Siapa di sini mau dibaptis? Katakan, ya aku mau. Angkat tangannya sekali lagi. Saya mau doa bersama dengan Anda. Praise the Lord. Berikan tepuk tangan bagi mereka. Haleluya. Angkat tangannya. Jangan mau khawatir. Ini dadaan memang. Kenapa dadaan? Mana ada bayi yang tahu dia akan dilahirkan? Tapi waktunya ketika Roh Kudus sudah melahirkanmu dari kandungannya, keluarlah dengan bersih, dimandikan segera, jangan ditunda-tunda. Amin. Mari ulurkan tangan kita ke depan kepada teman-teman kita yang di depan. Kita berdoa di dalam nama Yesus. Semua orang yang belum dibaptis hari ini dibaptis Tuhan. Kami tidak mau tunda-tunda lagi. Sekarang waktunya. Kami sekarang juga ya Tuhan yang sudah diselamatkan. Kami tidak mau tunda ketaatan. Kami tahu ada janji Tuhan yang indah yang menanti kami di depan. Terima kasih Tuhan untuk setiap orang yang akan dibaptis. Temui mereka di kolam baptisan. Terbukalah tingkap langit seperti Yesus masuk ke dalam sungai Yordan. Turunlah burung merpati hinggap di atas mereka. Dan mulai hari ini mereka adalah hamba-hamba anak-anakmu, saksi-saksimu. Dalam nama Yesus, amin. Berikan tepuk tangan bagi mereka. Haleluya, karya terbesar. Haleluya. Berikan tepuk tangan lebih meriah lagi. Malaikat bersukacita. Terbesar. Haleluya. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah anak yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Saya minta semuanya kita tinggal di tempat. Mari kita semua angkat tangan kita. Jangan tergesa, semuanya jemaat juga berdiri di tempat. Jangan tergesa. Tuhan masih bekerja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan penghormatan tertinggi karena hari ini Tuhan melakukan karya terbesar di sini. Mujizat terbesar yaitu keselamatan di tengah-tengah kita. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh penghayatan yang sepenuhnya. Nyanyikan karya terbesar.
terbesar Konselor layani mereka dengan baik. dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bumi, karya terbesar Dalam hidupmu, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi, karya terbesar Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus Engkau. Yesus, Engkau Dengan sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Sebelum kita akan pulang sebentar lagi, tolong rangkul seseorang, katakan Yesus sayang kepadamu. Amin. Tahu yang saya rasakan di hati saya sekarang? Gembira campur menyesal. Gembira karena banyak orang menerima firman Allah. Menyesal karena saya terpaksa berbicara keras. Deep down in my heart, dalam hati saya terdalam, saya mengasihi Anda semua. Saya tidak ingin, sama seperti Tuhan juga, tidak menghendaki seorang pun di antara Anda binasa. Tuhan sayang kepadamu. Boleh sekali lagi, jangan rangkul asal-asalan. Andai saya ada waktu, saya akan rangkul Anda satu persatu. Tapi Anda tidak mau saya rangkul, saya keringatan sekarang. Termasuk di overflow juga. Rangkullah seseorang dengan sungguh-sungguh, sekalipun tidak kenal, lakukan untuk Tuhan Yesus. Tuhan, katakan Anda sangat disayangi di sini. Amin. 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 Puji Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Anda siap pulang? Anda siap dibaptis? Yang belum dibaptis? Amin. Mari kita mengangkat tangan kita. Kita akan pulang setelah yang satu ini. Kita akan terima berkat. Oh, terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kami tahu setiap detik daripada hidup kami Engkau telah mengukurnya, Engkau menghitungnya. Dan dari hari ini ke depan setiap hari kami tidak ingin melewatkannya di dalam kebaikan-Mu. Kami tidak ingin melewatkannya di bersekutu dengan Engkau.
Kami tidak ingin melewatkannya tanpa Engkau. Kami ingin melibatkan Engkau setiap saat di dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu dari saat ini ke depan yang kami lihat hanya adalah kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan yang kami kecap adalah kebaikan-Mu dan kasih-Mu yang tidak akan pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan Engkau akan mengisi hati dan kehidupan kami akan firman-Mu dan pengenalan akan Engkau. Dan mengalami Engkau Tuhan di dalam keluarga kami. Engkau penuhi dengan sukacita yang baru. Di dalam pernikahan kami Engkau pulihkan kami. Engkau beri anggur yang baru dalam setiap hari. Kami berjalan dengan suami dan istri. Dengan ayah, dengan anak, Engkau membuat satu keluarga yang penuh dengan harmonis. Untuk setiap masa depan kami, Engkau berikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan waktu kami telah tiba di bumi ini, kami akan bertemu dengan Engkau muka dengan muka. Dan kami ingin berkata kami sangat mengasihi Engkau Tuhan. Ajar kami benar-benar menikmati Engkau di dalam hidup kami. Sehingga kehidupan kami pun dapat menyenangkan hati-Mu. Angkat tanganmu jemaat, karena Engkau tahu Engkau adalah orang-orang yang diberkati. Pulanglah dengan kasih daripada Allah Bapa dan pembelaan daripada Yesus Kristus yang Engkau telah kenal sekali lagi. Dan pulanglah dengan kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam kehidupanmu Engkau membawa surga kemanapun Engkau pergi. Dan Engkau kemanapun Engkau pergi, neraka tidak mempunyai tempat di tempat itu. Di dalam nama Yesus, semua yang mengasihi Tuhan mengatakan, Amen. God bless you. Tuhan berkati.